Pandawa Lare mempunyai ciri-ciri yaitu panjang bilahnya sedang, kemudian ada kembang kacang. Ini kembang kacang, sahabat pusaka Jawa. Ada lambe gajahnya satu. Ini lambe gajah di sini. Ada jalen, tikel alis, memakai odo-odo. Ini kalau diraba kelihatan, karena ini pamornya full, jadi tidak kelihatan odo-odonya. Ya, karena odo-odonya tebal, jadi berkesan gigir sapi, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini juga yang ini di sini. Ini karena pamornya full begini, jadi tidak terlihat tikel alisnya. Waktu sebelum diwarangi terlihat jelas. Tapi kalau diraba begini kelihatan ini ada tikel alisnya. Nah, perbedaan antara Pandawa Lare dengan Kebodengen adalah di sini, di tikel alis. Kemarin pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang dapur Kebodengen. Nah, Kebodengen sendiri hampir sama, look 5 ricikannya hampir sama. Tapi karena dia tidak ada tikel alisnya. Oke ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat diberi kesehatan, dan nikmat-nikmat lagi yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita digolongkan pengikutnya dohiron wal batinan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dilindungi dari segala mara bahaya, ya, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, musibah longsor, musibah ekonomi, ya, musibah penyakit, ya, terutama penyakit COVID-19. Semoga Allah melindungi kita semua. Yang sedang sakit semoga Allah segera menyembuhkan. Yang sedang kena pailit atau susah ekonomi semoga Allah memberikan kucuran rezekinya, keran rezekinya dibuka lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang halalan barokah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan sahabat Pusaka Jawa serta teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan agar selalu menjadi yang terbaik dalam segala kondisi, ya. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris, yaitu keris berlook 5. Tentunya kalau look 5 sahabat Pusaka Jawa sudah tahu, pasti bilang Pandawa, ya. Look 5 sendiri jenisnya banyak sekali sahabat Pusaka Jawa, ya. Kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang belum pernah saya babar, yaitu keris Pandawa Lare. Ya. Keris Pandawa Lare sebenarnya keris yang agak susah dicari. Langka tidak, tapi memang agak susah dicari. Karena begini, antara Pandawa Lare dan Kebodengen hampir sama ricikannya. Yang membedakan hanya di tikel alis saja. Kalau Kebodengen tidak memakai tikel alis, kalau Pandawa Lare memakai tikel alis. Banyak orang yang salah menamakan karena kurang teliti. Saya harapkan sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ketika sudah mulai rajin atau mulai getol dalam mulai mencintai lebih dalam tentang Tosan Aji, dibarengi dengan membeli buku pakem. Karena banyak sekali tidak cuman satu orang, hampir banyak sekali, entah itu para pemula maupun senior-senior yang menamakan satu dapur banyak yang salah. Karena mungkin pukul rata saja. Ya, ini Pandawa Lare. Setelah dicek secara teliti, Pandawa Lare bisa look 5 kan banyak tuh. Sahabat Pusaka Jawa bisalah silakan mencari referensi buku, yaitu buku dapur karangan dari KGBH Haryo Hadiningrat, putra dari Pakubuwono ke-10. Kemudian buku ensiklopedi keris karangan Bambang Haristri Nuksmo, ya, silakan dicari. Kemudian ada buku apa lagi? Buku apa ya?
Ada lagi lah banyak, saya jadi lupa. Ini sih bukunya di sini nih. Nih. Ada buku keris Jawa karangan dari siapa ini? Juru Bangun Jiwo. Ada keris Jawa karangan dari Bambang Harsisnukmo. Silakan pelajari ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi nanti ketika menamakan satu dapur, jangan sampai punya pusaka puluhan tahun ternyata salah menamakannya. Kan nggak enak banget. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita sebelum membabar pusakanya, kita babar dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah gayaman ladrang. Ini ladrang Solo ya. Kemudian kayunya Katimoho pelat, selempang sampir karena ke bawah ke sini. Pendoknya blewah kuningan lamen. Kemudian mendaknya ini mendak selut jeruk keprok, untuk handle-nya Gatot Kaca Sebo. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, kita buka. Bismillah. Kita review, lihat dulu sahabat Pusaka Jawa bilahnya. Kalau dari jauh kelihatan ya, kita bisa hitung nih. Ciri-ciri dari dapur Pandawa Lare adalah looknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, looknya 5. Kita dekatkan lagi biar sahabat Pusaka Jawa lebih tahu. Pandawa Lare mempunyai ciri-ciri yaitu panjang bilahnya sedang. Kemudian ada kembang kacang. Ini kembang kacang sahabat Pusaka Jawa. Ada lambe gajahnya 1. Ini lambe gajah di sini. Ada jalen, tikel alis, memakai odo-odo. Ini kalau diraba kelihatan karena ini pamornya full, jadi tidak kelihatan odo-odonya. Ya. Karena odo-odonya tebal jadi berkesan gigir sapi sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini juga yang ini di sini. Ini karena pamornya full begini, jadi tidak terlihat tikel alisnya. Waktu sebelum diwarangi terlihat jelas. Tapi kalau diraba begini kelihatan ini ada tikel alisnya. Nah, perbedaan antara Pandawa Lare dengan Kebodengen adalah di sini di tikel alis. Kemarin pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang dapur Kebodengen. Nah, Kebodengen sendiri hampir sama, look 5 ricikannya hampir sama. Tapi karena dia tidak ada tikel alisnya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Kembali kepada Pandawa. Pandawa sebenarnya begini, makna dan filosofi dari Pandawa adalah keris Pandawa banyak. Look 5 ini itu banyak. Ya. Jadi banyak sanepo atau simbol daripada look 5. Kenapa kok ini dinamakan Pandawa? Ya mungkin karena looknya 5. Karena Pandawa 5 sahabat Pusaka Jawa, yaitu Yudhistira, Bima, kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Ya sahabat Pusaka Jawa, Yudhistira. Nah, oke. Kita lihat pucukan bilahnya dulu. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen, lancip. Yang istimewa adalah ini gonjonya gonjo wilut. Sering saya sebutkan bahwasanya gonjo ada macam-macam. Ada gonjo wilut, ada gonjo wuwung, ada gonjo dungkul, ada kelap lintah. Nah, gonjo wilut itu begini, ngeluk, ngombak ya sahabat Pusaka Jawa. Tuh kan ngombak begini. Dan biasanya untuk keris-keris gonjo wilut itu agak susah dicari dan nilai ekonominya lebih mahal daripada gonjo wuwung. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau kita lihat pamornya, Kalau kita lihat pamornya, ini adalah pamor Sumur Bandung. Tak lihatin ke sahabat Pusaka Jawa. Ini seperti wengkon, tapi di dalamnya ada kotak-kotak. Biasanya kalau nggak kotak, bulat sampai ke atas.
Mas So, apa itu bukan benda segodo? Beda, nanti tak jelaskan. Ini pamornya bagus sahabat pusaka Jawa, tidak nyerang bilah. Dan ini pamor yang susah dicari, sumur Bandung itu susah dicari. Sahabat pusaka Jawa mempunyai mempunyai banyak pusaka, belum tentu mempunyai pamor sumur Bandung. Karena sumur Bandung itu jadi seperti ini, seperti ada mengkon isen, kanan kirinya penuh, tapi di sininya ada satu bulatan atau kotak-kotak. Dan sumur Bandung sendiri tergolong ada dua, yaitu pamor rekan maupun pamor tiban. Jadi ada sumur Bandung yang tiban, ada yang rekan. Ya sahabat pusaka Jawa, ada sumur Bandung rekan dan ada sumur Bandung tiban. Nah yang ini ikutnya apa Mas So? Kalau menurut saya ini adalah sumur Bandung rekan. Rekan artinya boleh dirancang dahulu oleh empunya. Karena banyak, kalau yang tiban itu biasanya bulatannya cuma 6, kalau ini banyak sekali sampai ke ujung bilah. Nah Mas So, itu bukan benda segodo. Saya kasih unjuk benda segodo, perbedaan benda segodo. Benda segodo seperti ini sahabat pusaka Jawa. Ya. Bulat kosong, tapi di luarnya tidak ada pamor lagi. Ini yang suka orang bilang namakan surat manketip. Yang asli katanya. Karena ada beberapa pendapat. Lihat ya. Perbedaannya ya sahabat pusaka Jawa. Saya biar tahu perbedaan antara pamor sumur Bandung dengan benda segodo. Oke ya. Biar tahu. Oke, sudah jelas. Oke. Mas So, kalau untuk tuah dan angsar dari pamor sumur Bandung apa Mas So? Sumur Bandung sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya tuah atau angsarnya adalah untuk mempermudah mencari ilmu, kekebalan atau kesaktian. Ya. Jadi kalau biasanya ketika orang belajar kan banyak hambatan, agak susah tuh. Apalagi mencari ilmu-ilmu yang sepuh, ilmu-ilmu yang tua, tidak semua atau sembarang orang bisa mendapatkannya. Nah, di dalam pamor ini tercakup doa siapa yang memiliki pamor ini agar ketika mempelajari ilmu, baik itu kekebalan maupun kesaktian, itu dipermudah. Ini tuah dan pamor dari sumur Bandung sahabat pusaka Jawa. Biasanya saya membabar tentang tuahnya adalah tentang apa? Tentang kerezekian, tentang anti santet. Tapi kali ini beda karena memang sebenarnya pamor itu ratusan jumlahnya. Ya, maka dari itu sahabat pusaka Jawa, alhamdulillah saya bisa menampilkan berbagai macam jenis pamor. Kenapa kadang di video saya jelaskan namanya keris ini bernama ini. Karena apa? Ketika sahabat pusaka Jawa mencari pamor itu nanti keluar biar tahu. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau untuk tuah atau angsar dari luk 5 adalah agar si pemilik lancar dalam berbicara. Dan ketika berbicara, omongannya mempengaruhi lawan bicaranya dan lawan bicaranya pun terpikat. Oke ya. Jadi ketika ngomong bahasanya public speakingnya bagus lah, walaupun nggak bagus ya seperti bagus, seperti terhipnotis. Ketika kita mengadakan satu program atau mengajak-ngajak ataupun memberikan perintah, apa yang diajak lawan bicara pun akhirnya terpengaruh. Cocok untuk marketing juga. Kemudian untuk tuah dan dapur Pandawa. Ya, kita bicara tadi Pandawa ya. Pandawa tadi apa? Luk 5. Luk 5 maupun Pandawa dapurnya adalah begini. Pada dasarnya Pandawa atau 5 itu mempunyai simbol atau sanepo yang banyak. Ada yang mengatakan 5 itu karena ponco indro, panca indra. Jadi apa yang menjadi panca indera kita hendaknya dapat mengarahkan kepada hal-hal yang baik, digunakan untuk hal-hal yang baik. Mata dipergunakan untuk yang baik, hidung dipergunakan untuk yang baik, mulut dipergunakan untuk yang baik, tangan dipergunakan untuk yang baik, pendengaran digunakan untuk yang baik.
Seperti itu sahabat pusaka, panca inderanya. Dan yang kedua adalah makna dari 5 adalah Pandawa. Yang ini Pandawa. Pandawa itu adalah salah satu nama dari pewayangan cerita Mahabharata di Hindu, yaitu terdiri dari Werkudara atau Yudhistira. Oh salah, maksudnya Werkudara itu Bima ya. Jadi Puntadewa atau Yudhistira. Puntadewa itu mempunyai kelebihan, dia adalah darahnya putih. Menurut cerita darahnya putih. Jadi darahnya putih itu karena dia melambangkan dia orang yang lurus atau lempeng alip, bahasa Jawa, tidak pernah berbohong. Kemudian Bima atau Bimasena atau Werkudara itu mempunyai karakter atau sifat pemberani. Tapi di sini pemberaninya dalam koridor kebenaran, dalam hal kebenaran. Yang ketiga Arjuna itu mempunyai kelebihan adalah pandai memainkan segala alat untuk berperang, entah itu panah, gada, pedang, tombak, dan lain sebagainya. Multi talent. Kemudian untuk Nakula mempunyai sifat ia adalah dekat dengan rakyat. Ya, mempunyai orangnya lebih senang bermasyarakat, lebih senang turun ke bawah. Artinya apa ya? Mempunyai sikap kerakyatan. Yang kelima adalah tadi saya bilang Sadewa. Sadewa mempunyai sifat adalah dia orangnya bijaksana karena lebih banyak dekat dengan Tuhan, lebih banyak kepada rohani, itu yang namanya Sadewa ya. Ya, jadi ini dapur Luk 5 perlambangnya banyak sekali ya. Nanti berarti dengan harapan nantinya si tuah dan angsar dari dapur Pandawa ini adalah orang yang memiliki keris dapur Pandawa itu mempunyai sifat yang jujur, pemberani ya. Kemudian orangnya humble ya, dekat dengan orang kecil, rakyat biasa. Yang ketiga bijaksana dan dekat dengan Tuhan. Yang kelima adalah dia dapat hidup dimanapun dengan segala situasi karena mempunyai multi talent seperti Arjuna, seperti itu ya. Jadi ini maksud dari tuah dan angsar dari Pandawa. Oke sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari selorok besinya, kita lihat ini adalah selorok besinya, ini hitam seperti hitam keabuan ini sahabat pusaka Jawa, hitam keabuan ya. Kalau dilihat dari pasikutannya, kita lihat pasikutannya ini ya, dari sini lebih kelihatan pasikutannya dengan gereneng belakang, dengan luk, dengan ini kemungkinan panjangnya sekitar 36 atau 37 ya sahabat, kita coba ukur ya. Tapi ini lebarnya, ini lebar enggak, kayaknya lebih dari 2 cm, kemungkinan dari garapnya juga bukan garap Mojopahit. Kita lihat ukur bilahnya berapa ini. Oh, bilahnya 2 cm sahabat pusaka Jawa. Kemudian panjang bilahnya 35 cm, hampir mau 36 ya sahabat pusaka. Dengan lihat garap yang seperti ini ya, ini estimasi Mataram sahabat pusaka Jawa, ini estimasi Mataram ya. Nah, kalau kita rangkum sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum keseluruhan, ini bisa dipastikan ketahuan dulu adalah pemiliknya siapa. Kenapa dibilang begitu Mas? Karena dulu Luk 5 hanya golongan ningrat saja yang diperbolehkan untuk memiliki Luk 5. Nah, kita rangkum ya. Jadi besar harapan dari
pemesan maupun dari sang empu ketika membuat dapur Pandawa Lare ini dengan pamor Sumur Bandung adalah orang itu bisa menjadi orang yang jujur, berani, bijaksana, dekat dengan rakyat, dan bisa bermanfaat untuk siapa saja karena mempunyai keahlian atau multi talent. Nah, kalau kita menafsirkan dari tuah pamornya adalah orang itu di samping jujur, pemberani, dia juga ketika menuntut ilmu menuntut ilmu untuk bentuk kesaktian ataupun kekebalan, dia tercapai. Nah, setelah tercapai, kemudian dia akan menjadi orang terpandang pastinya ya, jujur, pandai, pemberani, ya, kemudian bijaksana, dekat dengan rakyat. Kalau bicara dekat dengan rakyat, berarti diperuntukkan untuk seorang pemimpin. Nah, kemudian look 5 adalah melambangkan sebagai orang yang lancar dalam berbicara, kemudian omongannya dapat mempengaruhi. Jadi ini adalah dulunya kemungkinan dipesan oleh seorang pemimpin. Ketika dia memimpin, dia pun mempunyai satu sifat yang bagus, ya, tadi yang mewakili dari Pandawa. Kemudian ketika menghadapi rakyatnya, ketika dia berbicara, rakyatnya pun atau anak buahnya lah ya, kalau sekarang mungkin di perusahaan atau anak buahnya manut. Sebenarnya look 5 kalau kita dalam kehidupan sehari-hari atau bernegara itu juga sama dengan Pancasila. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari di negara kita Indonesia yang tercinta ini, kita melaksanakan yang 5 Pancasila itu, insya Allah juga kita akan menjadi orang yang dicintai, sahabat Pusaka Jawa. Di situ kan ada keadilan sosial, ada sifat gotong royong, ada musyawarah. Nah, oke ya sahabat Pusaka Jawa, jadi kalau kita rangkum, ini adalah dulu kemungkinan kerisnya seorang pemimpin, diciptakan untuk seorang pemimpin untuk menghadapi masyarakat atau mengemban tugas. Pastinya dibutuhkan satu ilmu yang tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu tersebut, tapi dengan doa sang empu diperlambang dengan pamor Sumur Bandung, apa yang menjadi tuntutan ilmunya tercapai. Dan setelah tercapai, kemudian dia bisa memimpin rakyatnya, mempunyai jiwa yang pemberani karena dia juga mempunyai basic ilmu yang lumayan, jiwa yang pemberani, dekat dengan rakyat, bijaksana, dan juga yang paling penting dekat dengan Tuhannya. Di samping dekat dengan rakyat juga dekat dengan Tuhannya, insya Allah menjadi orang yang soleh. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe. Yang sudah subscribe, silahkan pencet tombol like, comment, and share. Kemudian untuk sahabat Pusaka Jawa yang request tentang dapur pusaka, silahkan komentar di kolom komentar ya. Kalau ada insya Allah akan saya review, kalau tidak ada PR, dan kalau nggak ada ya pinjam sama teman atau bagaimana. Intinya saya di sini adalah hanya ingin berbagi sedikit apa yang saya tahu, dan saya bukan ahli, tapi saya memberanikan diri untuk membuat konten ini agar bisa berbagi kepada sahabat Pusaka Jawa yang lain. Saya percaya sahabat Pusaka Jawa yang lain lebih banyak yang lebih pintar, tapi mungkin tidak mau memberanikan diri membuat konten. Saya belajar sambil KKN bahasanya lah ya. Langsung saja kita take action daripada langsung nanti kita langsung babar. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi ladang amal saya. Apa yang saya sampaikan semuanya adalah semua dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, apapun di dunia ini yang terjadi, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hanya manusia, kita hanya bisa berusaha atau berikhtiar. Ikhtiar batin maupun ikhtiar dohir. Kalau ikhtiar batin adalah seperti bentuk doa. Doa ada yang disematkan pada sebuah bila pusaka, ada yang disematkan pada tulisan wafak, ada yang disematkan pada air minum yang dibacakan kemudian diminumkan atau dimandikan. Ya, jadi semuanya kita berhusnudon, berbaik sangka kepada leluhur kita bahwasanya mereka pun pada dasarnya ketika membuat semuanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga leluhur kita di alam sana diberikan tempat yang layak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.